Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ovan dan Sartini, orang tua, sanak saudara, bapak mama saksi, suster, frater, bapak ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya dari tadi belum lihat Sartini tersenyum itu. Apakah ada beban di balik pernikahan ini? Soalnya beda dengan ketika beberapa hari lalu saya bilang kamu permandian dulu sebelum menikah. Wih, girangnya luar biasa. Tapi malah setelah jadi pengantin, kok seperti memikul beban begitu. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari dan kepada mereka semua, Sartini ini punya jalan pintas untuk menjadi Katolik. Nanti kenapa begitu, tanya saja kepada Tuhan. Tapi saya sendiri berani untuk mempermandikan dia lebih cepat, karena saya melihat menembus sampai ke hatinya. Ketekunan dan keseriusan dia dalam mengikuti seluruh proses mempersiapkan pernikahan. Pertama kali saya berjumpa dengan dia waktu KPP, berbicara tentang spiritualitas hidup perkawinan. Saya rasa di antara semua peserta, termasuk suaminya, orang yang paling fokus untuk mencerna bahan itu cuma Sartini. Benar kan Sartini? Sampai dengan ketika pulang, kan saya masukkan di YouTube itu bahan. Lagi dia mengirimkan pesan, terima kasih banyak Romo, saya jadinya mengerti dan memahami untuk apa saya menikah. Dan saya berterima kasih dengan apa yang Romo katakan tentang pernikahan, spiritualitas pernikahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang yang suka menikah dan sudah menjalani pernikahan, tetapi sering sekali orang menjalani itu tanpa spiritualitas. Spiritualitas itu artinya roh yang menjiwai hidup perkawinan. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menjiwai dan membingkai hidup perkawinan, supaya kita mampu merawat hidup perkawinan itu dalam kekuatan Allah. Dan kita tahu buah pertama dari roh adalah kasih. Tadi mereka mengambil bacaan pertama dari apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada umat di Efesus. Dasar dari hidup perkawinan adalah kasih. Dasar.
Dan dalam beberapa hari terakhir ini, kalau ada orang yang rajin baca kitab suci, bacaan harian, bacaan pertama itu selalu diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, yang di dalamnya banyak bicara tentang kasih. Dan ketika berbicara tentang kasih, bukan hanya tentang hubungan suami istri, tetapi tentang hubungan antar pribadi. Makanya dalam bacaan pertama 2 hari lalu, Paulus mengajak untuk kita menyadari supaya mendasari dan melandasi hidup pada kasih. Dan sebenarnya hakikat menjadi pengikut Yesus itu dipanggil untuk hidup dalam dan menghidupkan kasih. Kemarin saya bersama Pak Pembimas Katolik NTB ke TVRI untuk isi mimbar agama Katolik dan diminta untuk berbicara tentang apa yang lagi viral yang jadi persoalan di Lombok ketika ada misionaris asing yang membaptis orang Lombok dengan dalih perhatian kemanusiaan, tapi ternyata membaptis. Itu kan lagi viral, tapi juga lagi sekaligus sebagai ancaman untuk kita. Ya, namanya kalau tahun politik itu apapun dipolitisasi. Jadi kita harus lebih teliti dan hati-hati menghadapi. Saya diminta sebagai dekan untuk memberikan apa tanggapan Gereja Katolik tentang hal ini. Selain itu juga bicara tentang kenapa Maria begitu istimewa sehingga orang Katolik sampai harus ada bulan Maria, ada bulan Rosario. Ini nanti kamu dengar di channel YouTube saya atau di TVRI. Tapi yang ingin saya katakan begini, waktu itu saya bicara begini, kan bicara untuk publik ini. Saya bilang jangan berpikir bahwa jadi Katolik itu mudah. Kita butuh 3 tahun mempersiapkan orang untuk menjadi Katolik, dan karena itu tidak mudah membaptis orang. Dan untuk membaptis orang juga untuk Gereja Katolik tidak dilakukan di rumah-rumah. Harus dilakukan di gereja dan hanya bisa dilakukan oleh orang tertabis. Jadi kalau ada pembaptisan di luar gereja dan bukan oleh pastor, itu bukan Gereja Katolik. Gereja Katolik hanya punya kekecualian membaptis orang dalam keadaan darurat. Misalnya dalam bahaya mati, siapapun boleh membaptis di mana saja. Tapi dalam keadaan normal tidak. Itulah Katolik. Jadi kalau ada misionaris asing yang membaptis, itu bukan Katolik. Karena Katolik pasti di gereja. Kecuali juga kalau orang tua yang tidak bisa jalan. Kemudian yang ingin saya katakan juga bahwa kita tidak pernah berpikir tentang agama. Yesus itu tidak pernah mendirikan agama. Kita yang kemudian menamakan diri agama, ada Katolik, ada Protestan. Dan saya bilang begini, tolong publik juga dan kita orang Katolik selalu memperkenalkan bahwa Katolik dan Protestan itu beda. Di pemerintahan ada 6 agama dan kita dipisahkan. Karena kecenderungan orang menyamakan Kristen, Katolik dan Protestan. Kita beda. Walaupun sama-sama gereja dan pengikut Kristus. Makanya juga di pemerintahan masing-masing punya bimas Katolik. Ada masing-masing punya bimas. Bimas Katolik ada, bimas Protestan ada. Supaya kalau ada bahaya-bahaya aneh, itu tidak digeneralisir bahwa kita juga begitu. Lalu saya bilang, Katolik tidak pernah mengajarkan dan memaksa orang untuk menjadi orang Katolik. Karena Katolik itu artinya universal, umum. Dan ajaran-ajaran Katolik itu umum. Dan isi ajarannya tentang cinta kasih. Ajaran utama dan pertama dari Yesus tentang cinta kasih. Makanya beberapa hari lalu juga dalam sebuah khotbah misa harian saya bilang, kita itu paling penting bukan jadi pengikut Kristus lalu jadi Katolik. Tidak, itu tidak terlalu penting. Karena yang paling penting ketika sudah jadi pengikut Kristus dan jadi Katolik, hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih atau tidak. Karena itu dasar dari hidup sebagai murid Kristus. Hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih. Banyak orang Katolik, banyak orang Protestan ngaku diri pengikut Kristus, tapi hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, mengabaikan kasih. Banyak juga umat kita di Mataram, rajin ke gereja, aktif di pelayanan, tapi ketemu orang lain dia tidak tegur. Untuk apa kamu berdoa? Untuk apa kamu aktif
ketika kasih tidak dihidupkan dalam hidup. Ketika masih ada dendam, ada iri hati, dan ada macam-macam bentuk ekspresi yang melawan kasih. Nah, maka dengan ini juga saya mau mengatakan kepada Sartini dan Ovan, kamu memilih bacaan bahwa dasar dari hidup perkawinan itu adalah kasih. Memang benar. Bukan saja iman. Bahwa sekarang kamu menikah dengan iman yang sama, itu tidak terlalu penting. Karena walaupun kamu kemudian sama-sama nikah Katolik, tapi kalau tidak hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih, itu juga percuma. Itu juga percuma. Dan Santo Paulus bilang apa? Kamu boleh punya iman sebesar gunung. Kamu punya iman memindahkan gunung. Kamu punya iman yang membuat kamu bisa berbicara dalam bahasa dan bahkan bilang bahasa roh. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang gemerincing. Bunyi doang, tapi kenyataan hidup lain. Dan itulah yang paling penting dari hidup perkawinan. Bukan sekedar bahwa kamu sudah nikah Katolik, tapi setelah kamu nikah Katolik, bertanggung jawab enggak untuk memelihara kasih dalam hidup. Itu yang jauh lebih penting. Tapi juga kita tidak bisa mengingkari iman bahwa kasih itu buah Roh Kudus. Maka kalau bisa hidup dalam kasih dan memelihara kasih, pilihannya jaga hidup rohani, spiritualitas perkawinan. Spiritualitas perkawinan itu artinya kita membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam kelemahan, kerapuhan, ketakberdayaan dan keberdosaan manusiawi kita. Makanya nanti kamu ketika berjanji, saya, Ovan, memilih engkau Sartini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi ada positif negatifnya. Kamu tidak menikah karena kamu sempurna. Kamu menikah dalam ketidaksempurnaan. Tuhan tahu itu. Dan justru karena kita menikah dalam ketidaksempurnaan, Tuhan mau bantu. Bantu untuk menjaga kita dengan rahmat sakramen pernikahan atau perkawinan seperti ini. Makanya pernikahan atau sakramen perkawinan itu adalah cara Tuhan memelihara hidup perkawinan kita dengan spiritualitas perkawinan. Jangan anggap remeh dengan spiritualitas perkawinan. Kita kawin mengandalkan fisik, tapi soal perawatan jiwa hanya Tuhan yang bisa merawat. Rasa cinta itu perasaan jiwa. Dan sering kali saya mengatakan, rasa cinta manusiawi kita akan lekang oleh waktu. Ketika besok-besok Ovan lihat Sartini makin gemrot, makin tidak sedap dipandang, bisa melunturkan rasa cinta kan? Begitu juga sebaliknya, besok-besok Sartini lihat Ovan hanya kinclong waktu mau menikah. Setelah itu pasti kusut. Dan rasa cinta juga akan luntur seiring waktu. Tapi kasih tidak pernah lekang oleh waktu. Makin kusut, makin ngeri gitu. Makin kusut, makin mencintai dan makin menyayangi. Karena bukan soal fisik yang dilihat, spirit. Apalagi kamu punya istri yang punya spirit. Kamu bangga nggak punya istri yang punya spirit? Artinya dia semangat sekali mau jadi Katolik kan? Dia semangat mau belajar. Sampai dia berjanji setelah dibaptis tetap mau belajar terus. Artinya kan ini spirit, semangat. Itu yang perlu dijaga. Besok-besok pasti Sartini lebih rajin berdoa daripada Ovan. Karena orang Katolik biasanya begitu. Ajak orang masuk Katolik, setelah itu dia malas. Banyak itu di Bali. Nikah, ajak orang Bali nikah Katolik, setelah menikah istrinya disuruh ke gereja terus, suaminya lari tidak tahu entah kemana dia pergi, dan dia merasa saya hebat sudah membuat kau jadi Katolik, tapi setelah itu dia sendiri tidak berdoa, tidak misa, tidak ke gereja. Tapi itulah makanya saya heran orang Katolik ini, banyak yang bangga menjadi Katolik dan pengikut Kristus, tapi juga bangga kalau tidak sering ke gereja. Itu bagaimana itu? Biarkan istri pergi sendiri dan jalan sendiri. Saya berharap agar kamu ingat untuk jaga hidup perkawinanmu dengan Roh Kudus. Itu jauh lebih penting. Gairah untuk bercerai itu karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri. Karena kalau orang mau bercerai, kata Yesus, Musa memberikan surat cerai dalam Injil hari ini itu karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati. Jadi orang yang keras hati pasti egois, ingin menang sendiri. Dan orang yang minta cerai itu karena memang egois, mau menang sendiri, tidak ada yang mau mengalah.
semua pada mau membenarkan diri, sehingga pilihannya kami sudah tidak cocok lagi, cerai saja. Nah, Katolik punya sifat perkawinan tidak bisa diceraikan kecuali oleh maut dan impoten, bukan mandul ya. Saya sudah jelaskan waktu itu beda antara impoten dan mandul. Karena kalau impoten tidak bisa kawin, kalau mandul masih bisa kawin. Dan itulah keabsahan perkawinan Katolik kalau dilakukan secara ratum dan konsumatum. Ratum itu dilegalkan dengan acara seperti ini, konsumatum itu dilanjutkan dengan kamu tidur bersama dan melakukan hubungan dan berhubungan. Kalau impoten itu boleh tidur bersama tapi tidak berhubungan. Dan kalau seperti itu, perkawinan itu boleh gagal, boleh diceraikan karena cacat. Tapi kalau mandul tetap bisa berhubungan kan, tapi tidak bisa menghasilkan anak, dan itu tidak bisa membatalkan atau menceraikan perkawinan. Hanya Tuhan. Yesus bilang apa? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat ini kata-kata Tuhan, bukan kata-kata kita. Dan akhirnya mungkin cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Satu kali sebuah pasutri yang sudah menikah beberapa tahun bertengkar. Ini cerita nyata. Lalu istrinya karena kesal melarikan diri dari rumah, dari Bali ke Jakarta. Jauh, suaminya tetap di rumah. Begitu sampai di Jakarta, istrinya ini jalan-jalan ke mall. Tanpa dia sadar, sampai di mall, dia belanja semua pakaian punya suaminya. Padahal dia tadi melarikan diri karena bertengkar. Setelah dia belanja semua pakaian ini kan sudah penuh di koper pakaian suami. Sementara dia baru bertengkar sama suaminya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pakaian yang sudah dibelikan ini? Akhirnya setelah dia lama berpikir, dia memutuskan kembali. Begitu dia kembali, sampai di dekat rumah juga masih dia berpikir lagi. Apakah saya nanti diterima oleh suami saya atau malah diusir? Berat untuk dia melangkah, tapi terus dia berjalan. Begitu sudah dekat pintu rumah, suaminya lihat dia. Apa kata suaminya? Mak, kok pulang? Sudah ceritanya berakhir pada diterima kembali istri ini. Lalu waktu mereka mensiringkan itu, saya bilang begini, kamu mengerti kenapa bisa begitu? Apa ya Romo? Itulah kekuatan sakramen perkawinan. Ketika secara manusiawi kamu tidak bisa berdaya, Tuhan itu tetap terus bekerja. Makanya meterai sakramen dalam gereja tidak akan pernah hilang. Begitu sudah diterima, dia akan terus berada. Itulah kenapa perkawinan Katolik tidak diceraikan, karena kamu dimeteraikan oleh Allah dalam roh. Semoga Tuhan memberkati.